Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini saya akan memberikan contoh ataupun tips di dalam penyusunan skripsi, khususnya pada bab 2, subbabnya penelitian terdahulu, penelitian terdahulu dan relevansi penelitian, ya. Penelitian terdahulu dan relevansi penelitian. Nah, terkadang mahasiswa menanyakan bagaimana sih Pak agar bisa cepat merangkum atau membaca paper-paper secara lebih cepat dan baik, begitu ya. Nah, caranya ya, misalnya judul skripsi kita itu pengaruh debt to equity ratio terhadap return on asset, ya, studi kasus bank pemerintah. Ya, ini misalnya judul skripsi kita. Nah, tentu saja kan kita harus mencari paper-paper terdahulu kan, penelitian-penelitian terdahulu. Nah, saya misalnya mau mengambilnya di Google Scholar, ya. Google Scholar. Oke, kita buka dulu Google Scholar. Yang pertama-tama teman-teman harus sampai memunculkan seperti ini nih, ya. Tampilan Google Scholar-nya harus muncul seperti ini. Kemudian kita ketik terhadap ROA, ya, karena variabel fokus penelitiannya pada variabel Y-nya adalah ROA, ya. Dan kata kunci selanjutnya kita tulis bank, kemudian kita enter. Di sini waktunya misalnya yang terbaru, ya, misalnya dari 2022, ya. Ya, kita lihat di sini misalnya. Kalau dilihat dari sini, yang pertama itu variabelnya terlalu banyak, ya. Sedangkan kita kan hanya 2 variabel. Yang ini juga, ya, variabel X-nya itu lumayan banyak, ya. Ada CAR, LDR, dan NIM, ya. Nah, kemungkinan apa yang cocok ini seperti ini nih, analisis laporan keuangan dan rasio BOPO terhadap ROA. Karena dia fokusnya BOPO dan ROA, ya. Jadi ada 2 variabel, jadi cocok dengan penelitian kita. Kemudian kita klik kanan, ya. Kita download di sini, ya. Coba kita, nah, ini PDF-nya di download. Oke. Nah, di sini muncul judulnya analisis kinerja profitabilitas rasio BOPO terhadap ROA pada bank umum secara nasional. Kita copy dulu. Kita pindahkan ke tulisan kita. Ini penelitian terdahulunya. Analisis kinerja profitabilitas rasio BOPO terhadap ROA pada bank umum secara nasional. Penulisnya di sini kita lihat Wangsit Supeno. Wangsit Supeno. Boleh misalnya begini, ya. Koma tahun 2022. Nah, boleh tulis seperti ini. Kemudian masalah dan fokus penelitian. Kita cek di abstrak dulu. Yang pertama kita baca abstrak, ya. Bank umum merupakan lembaga keuangan bla 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 bla, ya. Terus kemampuan memperoleh laba sebuah bank ditentukan oleh pencapaian usaha bla 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 dalam laporan laba rugi bla 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 bla. Kemudian di sini untuk memperoleh laba yang maksimal diperlukan adanya bla 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 bla, ya.
Nah, apa? Untuk memperoleh laba yang maksimal diperlukan efisiensi operasional ya menggunakan indikator rasio Bopo gitu kan. Di sini ada penjelasan semakin kecil Bopo, semakin efisien kemampuan bank memperoleh profit gitu ya. Terus kemampuan untuk memperoleh profit dihitung dengan indikator ROA gitu ya. Nah, terus kita baca lagi, penelitian ini mengangkat permasalahan terkait perkembangan kondisi kinerja laba rugi, BOPO, dan ROA. Pada bank konvensional secara nasional triwulan 3 ya, 2019, 20, 2021. Metode yang digunakan deskriptif, kualitatif. Nah, analisanya bersumber dari statistik perbankan Indonesia diakses melalui OJK, website OJK. Hasil penelitian menunjukkan kondisi kinerja bank umum secara nasional mengalami tekanan ekonomi ya karena dampak pandemi ya, khususnya tahun 2020-2021. Masih dalam kondisi baik di sini ya dan mengalami pertumbuhan walaupun melambat. Oke. Kata kunci kinerja profitabilitas, rasio Bopo, rasio ROA. Oke. Kita rangkum coba dari dari abstraknya. Masalah dan fokus penelitian. Ya, ini teman-teman bisa melihat di kata kuncinya. Dia kan fokusnya ke kinerja profitabilitas, rasio Bopo, rasio ROA ya, sesuai dengan yang kita baca di sini kan. Di sini ROA-nya dia pakai untuk indikator profit ya kan. Bopo untuk efisiensi. Kemudian dia juga mengecek profitabilitasnya ya. Dari abstrak ini kita simpulkan seperti itu. Nah, teman-teman boleh copy ya masalah dan fokusnya di sini. Boleh dari kata kunci kinerja profitabilitas, rasio Bopo, rasio ROA. Karena memang fokusnya penelitian Wangsit ini di sini. Terus teori yang digunakan ya. Ini teori yang digunakan harus di badan papernya ya. Kita lewat dulu metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan di abstrak ada di sini. Metodenya deskriptif, kualitatif ya. Deskriptif, kualitatif. Nah, gitu. Hasil penelitian sebenarnya di sini sudah ada ya di abstrak. Hasilnya kondisi kinerja bank secara nasional mengalami tekanan ya. Namun masih baik dan mengalami pertumbuhannya melambat. Itu kan. Ya, jadi hasilnya di sini kinerja bank umum mengalami tekanan dari pandemi COVID itu kan, namun masih dalam kondisi baik ya dengan pertumbuhan yang lambat ya. Nah, usahakan teman-teman mengetik ya, jangan copy paste, mengetik dari tulisannya, jadi dipakai bahasa sendiri ya. Satu, melatih otak kita ya, melatih kalimat kita dalam menulis, juga menghindari plagiarisme ya. Dengan kita menulis kembali ya, menyimpulkan dari bacaannya, itu akan menghindari plagiarisme. Nah, judul sudah, masalah dan fokus penelitian sudah ya. Teori yang digunakan belum, metode yang digunakan sudah, hasil penelitian sudah. Itu ada 1, 2, 3, 4 sudah kejawab di abstrak ya. Kalau teori yang digunakan harus lihat di badannya.
Ya, ini pertama biasanya pendahuluan ya kalau paper ini. Nah, metode sini sebenarnya sudah ada ya, sudah di abstrak sudah dijelaskan. Hasil dan pembahasan. Oh, di sini langsung hasil ya. Berarti teorinya itu ada di bab pendahuluan ya. Nah, biasanya kan ada bab pendahuluan terus tinjauan pustaka. Nah, biasanya teori itu ada di tinjauan pustaka. Tetapi karena di sini jenis apa namanya template papernya beda-beda, ya, ada yang langsung di pendahuluan. Ya nggak apa-apa, kita ikuti saja. Nah, di sini teman-teman kata kuncinya ROA, kita cek dulu. ROA di sini ada nggak dia menggunakan teori siapa, ROA sama Boponya. Nah, di sini ada. Terdapat beberapa penelitian terkait. Oh, ini penelitian terdahulunya ya. Hasil penelitian. Nah, ini penelitian terdahulu. Terus dari dua penelitian tersebut terdorong untuk menggali ya. Itu dia penelitian terdahulu penulis ini ya. Terus ini dasari belum adanya penelitian Bopo. Oke. Terus kita baca lagi. Nah, di sini ada definisi menurut Kashmir. Bank merupakan ya. Terus bank adalah ini menurut Pantoni. Terus Munawir juga ya. Dia mengutip Munawir. Terus mengutip Panjaitan, Riyadi. Terus dia Saladin. Nah, menurut Saladin, Saladin dan Henry ya. Bopo merupakan rasio bla 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 ya. Berarti dia dasarnya ini nih ya, yang dia kutip itu Saladin dan Henry 2017. Teori yang digunakan teori Bopo ya dari Saladin dan Henry 2012. Itu kan? Ya. Saladin Henry 2017. Saladin Henry 2017. Nah, terus teori apa lagi? Kita terus telusuri di sini ada menurut Marwan dan Setyaningsih. Nah, berarti dia ngutipnya dari Marwansah dan Setyaningsih 2018 teori ROA-nya ya. ROA. Setelah itu Marwansah dan Setyaningsih 2017 2018 gitu. Nah, terus sebenarnya dia tentang kinerja ya. Tapi kinerjanya di sini secara umum karena memang Popo dan ROA itu memang kinerja sebenarnya ya. Bagian dari kinerja perbankan. Berarti teorinya Bopo dan ROA ya dari buku Saladin dan Marwansah. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Seperti ini. Karena kinerja profitabilitas itu juga kan sebenarnya ROA, dia pergunakannya ROA. Namun karena menggunakan metodenya kualitatif ya, jadi kinerjanya itu dia deskripsikan, dia analisa sedemikian rupa ya, sehingga ROA-nya itu dia deskripsikan lagi ya. Dia hubungkan lagi dengan kinerja profitabilitas. Begitu ya. Nah, namun secara merangkum seperti ini sudah cukup ya. Karena kita sudah dapat poinnya. Tinggal misalnya penelitian kita apa di sini, terus persamaan dan perbedaannya ya. Penelitian kita kan judulnya pengaruh R terhadap ROA ya. Nah, bedanya apa? Misalnya perbedaan titik 2 apa
dari variabel X gitu kan, variabel X-nya ya. Variabel X-nya penelitian kita menggunakan variabel X, penelitian kita menggunakan der, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan BOPO ya. Bisa dikatakan seperti ini ya. Artinya ya salah satu variabelnya itu yang berbeda itu BOPO dengan der ya. Biarpun di sini bukan variabel X atau variabel Y ya, kita bisa katakan seperti ini ya. Persamaannya ya, dua misalnya sama-sama meneliti variabel ROA gitu kan. Masalah dan fokus penelitian perbedaannya ya. Kalau ini meneliti juga tentang kinerja profitabilitas ya. Kalau penelitian kita fokusnya hanya DER dan ROA. Kalau ini kan fokusnya kinerja dan BOPO ya. Tinggal dituliskan saja di sini. Teori yang digunakan ya, misalnya kalau kita menggunakan teorinya dari Pak Kasmir gitu kan. Kalau ini dari siapa ya? Atau dari Munawir gitu, atau dari mana ya, dituliskan saja di sini. Metode yang digunakan, kalau kita dari judulnya sudah jelas, kita metodenya metode kuantitatif. Ini sudah berbeda ya. Hasil penelitiannya kita nolkan saja karena ini untuk penelitian baru UP ya. Jadi kalau baru UP kan belum kelihatan hasilnya. Tapi kalau untuk skripsi teman-teman harus diisi hasilnya apa ya. Kalau yang ini seperti apa, kalau kita seperti apa. Yang kedua juga sama seperti itu ya. Jadi kan cepat ya. Yang paling penting baca dulu abstrak. Kalau abstraknya dirasa kurang, boleh dibaca di kesimpulan. Nah, teorinya biasanya di abstrak sebagian ada yang menuliskan ya. Tapi yang ini kebetulan nggak ada, berarti kita harus cari di pendahuluan atau di kajian pustaka ya, di badan papernya. Begitu tipsnya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.